Kekuasaan itu jika dipetakan apakah dia menciptakan hukum atau tidak menciptakan hukum, itu ada 3 macam. Islam sendiri memerintahkan kita untuk kemudian taat kepada ulil amri atau pemimpin kita. La ta'ata li ma'siyati khaliq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rekan-rekan yang saya banggakan, mahasiswa Prodi Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama yang saya muliakan. Malam hari ini kita akan membahas pengaruh kekuasaan dan politik terhadap hukum Islam. Jadi dalam materi ini, tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui ada tidak pengaruh kekuasaan terhadap hukum dan juga pengaruh politik terhadap hukum. Kita tahu sendiri bahwa hukum itu di beberapa negara, terutama negara yang sekarang berkembang dan maju, atau negara modern kita bahasakan, sangat erat sekali dengan kekuasaan dan politik. Nah, ini yang kemudian mau tidak mau pada pembahasan hari ini kita mengambil tema pengaruh kekuasaan dan politik terhadap hukum yang ada di Indonesia ataupun hukum Islam yang ada di Indonesia. Bahwa diketahui bersama, diakui atau tidak bahwa hukum diciptakan oleh kekuasaan. Jadi hukum Indonesia itu diciptakan oleh penguasa Indonesia. Karena di Indonesia itu setidaknya ketika ingin menciptakan hukum, maka di situ melibatkan kekuasaan sebagai yang melegalkan hukum. Untuk hukum itu kemudian menjadi satu aturan yang kemudian dijalankan di dalam satu negara. Nah, dalam kaitan ini yang bersinggungan langsung terkait tentang pembentukan hukum kalau di Indonesia adalah kekuasaan pemerintah yang kita sebut dengan presiden dan juga anggota legislatif yang disebut dengan DPR. Jadi, sebagaimana kita ketahui, DPR akan merumuskan hukum dengan pernak-perniknya, dengan upayanya, lantas kemudian presiden menetapkan hukum tersebut. Nah, oleh karena itu tidak salah manakala ketika ada ungkapan bahwa hukum itu diciptakan oleh kekuasaan. Nah, karena apa? Alasannya tadi, hukum itu dirumuskan oleh DPR, lantas kemudian disetujui oleh presiden, atau tidak disetujui oleh presiden, tapi dalam waktu tenggat tertentu, hukum yang telah disidangkan oleh DPR itu akan menjadi otomatis berlaku. Nah, yang kedua, kenapa kemudian hukum itu dikatakan sebagai produk kekuasaan atau diciptakan oleh penguasa? Yang kedua alasannya adalah karena memang kekuasaan atau penguasa dalam mengelola negara, dalam mengemban masyarakatnya atau rakyatnya, itu kemudian mengeluarkan kebijakannya, itu membutuhkan atau didasarkan ya atas kepentingan rakyat. Ya, atas kepentingan rakyat. Jadi penguasa untuk mengatur rakyat dan memberi kebijakan kepada rakyat
agar tidak bertentangan dengan hukum, maka dibuatlah satu hukum yang dibuat oleh penguasa yang tadi kita sebutkan, DPR yang merumuskan, presiden yang melegalkan. Nah, sebelumnya, sebelum pembahasan ini kita sudah banyak berbicara bahwa hukum Islam sebagai hukum yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Hukum ini telah banyak beradaptasi dengan hukum-hukum di sebuah negara. Wajar kiranya ketika ada istilah hukum atau ya hukum Islam Indonesia. Kemudian ada istilah Islam Indonesia, Islam Nusantara, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena tentunya hukum yang dalam tanda kutip yang bentuknya adalah yang ghairu mahdo, itu ada perbedaan setiap negaranya. Ya, setiap negaranya pasti ada perbedaan. Di Arab, hukum-hukum yang ghairu mahdo atau bahkan hukum-hukum yang bentuknya adalah muamalah, itu tentu berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia, hukum yang bentuknya muamalah itu berbeda dengan di Malaysia. Namun sekali lagi perbedaannya bukan hal dalam hal prinsip, tetapi sekali lagi adalah hal furu. Nah, itu yang kemudian bahwa hukum Islam pun itu berdialog dan beradaptasi dengan hukum di Indonesia. Nah, dengan demikian, hukum Islam yang dibentuk oleh penguasa tentunya untuk kemudian menjadi sesuatu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agamanya. Maka di situ dibentuklah hukum Islam yang dipengaruhi oleh kekuasaan, ya. Dipengaruhi oleh kekuasaan. Yang dalam kaitan ini yang dimaksud dengan dipengaruhi, diciptakan dan bersumber dari penguasa itu karena memang di dalam sistem hukum kita itu terdapat istilah civil law dan common law. Di mana kalau di Indonesia madhab hukumnya mengikuti madhab hukum tertulis. Ya otomatis untuk melegalkan hukum Islam tentunya harus diundang-undangkan. Nah, itu yang kemudian ada kaitannya bahwa antara hukum Islam dengan kekuasaan itu memiliki hubungan atau memiliki kaitan di mana hukum Islam walaupun bukan bentuknya adalah hukum Islam murni tapi hukum Islam yang merupakan hanya nilai-nilai ini kemudian dijadikan oleh penguasa menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia. Nah, tentu untuk membuktikan bahwa hukum Islam itu dijadikan sebagai hukum dari bagian daripada hukum yang berlaku di Indonesia, itu kita bisa lihat dengan munculnya kompilasi hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah, juga hukum wakaf dan haji. Nah, ini berarti apa? Di Indonesia itu hukum Islam itu sangat dipengaruhi oleh kekuasaan. Berbicara terkait tentang kekuasaan, kekuasaan itu jika dipetakan apakah ia menciptakan hukum atau tidak menciptakan hukum, itu ada 3 macam, ya.
Yang pertama adalah kekuasaan yang dipengaruhi hukum Tuhan murni, di mana kekuasaan itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Model kekuasaan yang dipengaruhi oleh hukum Tuhan murni atau dipengaruhi oleh Al-Quran dan Al-Hadis ini hanya ada di zaman Rasulullah, ya, hanya ada di zaman Rasulullah, di mana masalah-masalah apapun waktu itu langsung dijawab oleh Jibril untuk kemudian melandasi hukum yang nanti akan diberlakukan. Nah, kita tahu sendiri, meskipun di situ ada Nabi Muhammad yang menetapkan hukum, tapi Nabi Muhammad itu apa yang dari Nabi Muhammad kita yakini sebagai wahyu. Karena dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi pertama itu, jadi kekuasaan yang dipengaruhi oleh hukum Tuhan murni. Yang kedua, kekuasaan yang dipengaruhi oleh hukum Tuhan dan keabsolutan penguasa. Jadi di situ ada kolaborasi antara hukum Tuhan dan kemauan penguasa. Ya. Nah, dalam kaitan ini, praktik kekuasaan semacam ini terlaku dan berlaku pada kekuasaan kerajaan, di mana kebijakan-kebijakannya seorang raja akan menetapkan sesuatu itu berlandaskan hukum Tuhan, tapi juga dipengaruhi adanya kekuasaannya untuk kemudian menetapkan sesuatu. Nah, macam yang ketiga adalah kekuasaan yang dipengaruhi kekuasaan rakyat dan hukum agama. Hal yang semacam ini tentunya berlaku di Indonesia, di mana hukum yang ada ditetapkan di dalam undang-undang kita itu berdasarkan apa yang ada di masyarakat atau apa yang ada di rakyat. Yang dimaksud dengan apa yang ada di rakyat ini adalah nilai-nilai yang ada di rakyat. Ya. Nah, oleh karena itu nilai-nilai yang ada, baik nilai-nilai budaya, baik nilai-nilai keagamaan yang begitu plural, itu diakuisisi untuk kemudian dirumuskan sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Ya. Namun sekali lagi, walaupun demikian, itu tidak meninggalkan nilai-nilai yang ada di dalam hukum agama. Itu yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa Indonesia menerapkan sistem presidensial ya dalam kekuasaannya. Di mana kita tahu kekuasaan presiden ya itu sejatinya adalah merupakan keinginan rakyat. Jadi presiden dalam kondisi ia menjadi penguasa, dia tidak boleh semenah-menah. Dia hanya seorang yang berlaku dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut tentunya tidak bertentangan dengan kaidah tasarruful iman ala ru'yati manutun bil maslahah. Ya. Jadi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi kekuasaan di bawah kepentingan rakyat. Nah, rakyat sendiri merupakan di Indonesia rakyat-rakyat yang memiliki agama dan penganut agama masing-masing. Nah, oleh karena itu di situ sejatinya ketika presiden di bawah mandat rakyat atau kepentingan rakyat itu sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang notabene mengatakan tadi kaidah tasarruful imam ala ru'yati manutun bil maslahah, di mana rakyat kita itu
memiliki kemaslahatan, yang kemaslahatan di rakyat merupakan nilai-nilai agama yang mereka lakukan. Sehingga untuk kemudian presiden di bawah kekuasaan rakyat itu tidak menyalahi aturan, baik itu dalam agama ataupun di dalam sistem kenegaraan. Nah, selanjutnya jika kita lihat kekuasaan itu menciptakan hukum atau tidak. Kekuasaan itu terbagi menjadi 3 juga, kawan-kawan. Yang pertama adalah kekuasaan yang dipengaruhi oleh Tuhan murni, ini tadi saya sudah katakan. Oh, ini sudah ya. Nah, ini selanjutnya adalah pola kekuasaan. Ya, pola kekuasaan. Tadi yang kita katakan bahwa kekuasaan yang dipengaruhi oleh hukum Tuhan murni itu berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga apapun yang dikeluarkan oleh penguasa nantinya merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sekali lagi, sistem semacam ini, yakni sistem yang kemudian kekuasaan itu harus merujuk Al-Quran dan Al-Hadis adalah sistem sistem negara di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya kekuasaan dipengaruhi oleh hukum Tuhan dan hukum absolut. Ini kalau kita bisa olahkan, maka polanya semacam ini. Ada pola yang pertama dan ada pola yang kedua. Ya, di sini kalau pola yang pertama tentunya sudah kita pahami. Untuk pola yang kedua ini, pola yang kedua, manakala di situ ada masalah hukum, maka ini dirujukkan kepada penguasa atau raja. Namun pun juga bisa dirujukkan kepada fatwa penasihat hukum atau fatwa ulama pada saat terjadinya satu masalah. Ini pola yang dilakukan di zaman kerajaan Islam ya, di mana mereka membuat kumpulan para mufti untuk kemudian mengeluarkan fatwa dalam satu masalah. Nah, selain itu juga tentunya ada pengaruh kekuasaan, di mana penguasa atau raja pada saat itu dapat dan bisa melakukan dan menyikapi terkait tentang hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya kalau kita lihat pola selanjutnya, yakni kekuasaan dipengaruhi oleh hukum Tuhan dan juga kekuasaan rakyat, maka semacam ini. Ini yang terjadi di Indonesia. Jadi ketika ada masalah, dia merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar hukum orang Muslim, merujuk kepada hukum atau fikih ya, merujuk kepada fikih dan kemudian merujuk kepada agama-agama lain atau nilai-nilai agama lain yang sama. Dan kemudian adat istiadat. Nah, ketika sudah dirujukkan semacam ini, maka kemudian di Indonesia itu didiskusikan di DPR. Muncullah RUU. Setelah itu lahirlah sebuah RUU yang kemudian dipublikasikan dan setelah itu atau dinaskah akademikan. Setelah itu dirapatkan kembali, setelah dirapatkan kembali, maka kemudian selanjutnya ditandatangani oleh presiden. Itu proses pembuatan hukum di Indonesia dan tentunya ini ada pengaruh kekuasaan di dalam pembuatan hukum. Nah, dalam kaitan itu semua, yakni bahwa ada peran penguasa terhadap lahirnya sebuah hukum, itu tidak dinafikan di dalam agama Islam.
Sebab apa? Islam sendiri memerintahkan kita untuk kemudian taat kepada ulil amri atau pemimpin kita. Ya, dalam kaitan ini surat An-Nisa yang sebagaimana kita hafal ya, yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wilah. Bahwa kita diperintahkan kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, ciri-cirinya adalah taat kepada ulil amri. Berarti ulil amri ini merupakan tangan Tuhan seolah-olah begitu di muka bumi untuk kemudian diikuti aturan-aturannya. Tetapi dalam mengikuti ulil amri atau pemimpin, itu ada batasnya. Yakni apa batasnya? Batasnya adalah la maksiata apa la ta'ata li maksiati kholik. Tidak boleh dalam mengikuti pemimpin itu mengikuti dalam hal kemaksiatan terhadap pencipta. Jadi kalau kita diperintahkan untuk maksiat oleh pemimpin, kita nggak boleh ikut. Yang boleh ikut adalah perintah-perintah kemaslahatan. Perintah-perintah kemaslahatan itu adalah aturan yang ada di dalam undang-undang kita. Ya. Aturan yang ada di dalam undang-undang kita. Baik itu Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai haluan bernegara, dan begitu juga undang-undang sebagai aturan mengatur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita. Nah, tentunya dalam prinsip penguasa mengatur rakyat itu, kebijakan pemerintah atau pemimpin atau penguasa haruslah berdasarkan maslahah. Sebagaimana saya katakan tadi, tasarruful imam ala ru'yati manutun bil maslahah. Itu begitu. Nah, selanjutnya dalam pemerintahan kita, yang notabene saya katakan bahwa pemerintahan kita itu atau penguasa kita itu dipengaruhi oleh kekuasaan rakyat. Dan kekuasaan rakyat tersebut harus dijalankan oleh penguasa. Sehingga dalam menjalankan kekuasaan tersebut, penguasa haruslah patuh kepada beberapa norma. Tentunya norma agama yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian nilai-nilai agama lain yang sama dengan nilai-nilai agama Islam. Contohnya di agama lain mengharamkan membunuh. Ya, tentunya dalam kaitan ini kebijakan larangan membunuh untuk dalam membuat undang-undang itu harus ada karena semua agama, semua masyarakat tidak menginginkan pembunuhan. Termasuk juga terorisme ya. Di dalam Islam kita tidak boleh untuk menjadi teroris atau dalam bahasa bahasa fakihnya itu disebut dengan buhot ya, pemberontak atau apa dan lain sebagainya. Itu tidak diperkenankan. Maka nilai-nilai itu harus kita junjung karena tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai norma masyarakat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, karena kebijakan hukum penguasa adalah ijtihad dengan berdasarkan alur ijtihad. Jadi, hakikatnya ketika seorang penguasa itu mengeluarkan kebijakannya, itu hendaknya harus didasarkan kepada ijtihadnya dalam memandang satu kasus hukum. Nah, dalam kaitan ini, apakah ketika ada masalah kemudian penguasa berijtihad itu salah? Tentunya tidak. Jadi tadi kita katakan bahwa
dalam beberapa bentuk kekuasaan, ada bentuk kekuasaan yang notabene kekuasaan itu dipengaruhi oleh hukum agama dan dipengaruhi oleh keabsolutan kekuasaan. Nah, ini yang kita bahas adalah terkait tentang keabsolutan kekuasaan yang diperkenankan untuk kemudian dijadikan satu hukum. Tentunya itu tidak apa-apa, tidak masalah manakala tasarruful imam ala ru'yati manutun bil maslahah. Ya. Nah, kemudian apa yang kemudian mendorong kebolehan daripada seorang penguasa berijtihad dan mengeluarkan satu kebijakan? Nah, sebagaimana kita tahu ketika Nabi Muhammad memerintahkan Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk menjadi gubernur. Jadi Mu'ad bin Jabal ini ditanya oleh Nabi, "Kaifa takdi ya Mu'ad? Bagaimana kamu akan memutus perkara manakala kamu berhadapan dengan permasalahan hukum Mu'ad?" Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Akdi bima fi kitabillah." Saya akan menyikapinya, memutusnya dengan apa yang ada di kitab Allah. Kemudian kalau tidak ada kata Nabi, fa'ilam yakun fi kitabillah, kalau nggak ada di dalam kitab Allah hukum tersebut yang kamu akan gunakan untuk memutus perkara tersebut, gimana kamu? Ya. Kemudian Mu'ad bin Jabal, fabi sunnati Rasulillah, saya akan memutus dengan hadis Nabi. Nah, fa'ilam yakun fi sunnati Rasulillah, kalau tidak ada kamu temukan di sunnah Rasulullah, bagaimana? Ajtahidu birra'yi atau ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad dengan pandanganku sendiri. Nah, ijtihad dengan pandanganku sendiri ini tentunya itu keabsolutan, bentuk keabsolutan daripada seorang penguasa. Nah, dalam kaitan keabsolutan kekuasaan semacam ini tadi kita balikkan ke kaidah tasarruful imam ala ru'yati manutun bil maslahah. Nah, ketika Mu'ad bin Jabal itu mengatakan ajtahidu bi ra'yi, menariknya Nabi Muhammad itu mengatakan alhamdulillahilladzi wafaqa rasulah. Ya, puji syukur kepada Allah karena apa? Karena utusan Rasul itu cocok dengan apa yang diinginkan Rasul. Artinya apa? Metodologi penemuan hukum dalam memutus perkara itu harus dilakukan dengan cara satu, melihat Al-Quran. Kalau tidak bisa, kalau tidak ada, maka lihat di dalam Al-Hadis. Kalau tidak ada, maka kemudian berijtihad. Ini cocok sekali dengan apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad, seolah-olah begitu. Sehingga ini dari sini saja kita bisa lihat ya, di zaman Nabi pun pernah ada sesuatu yang tidak dijawab oleh hadis dan Quran. Nah, seolah-olah begitu. Nah, kemudian ada beberapa hadis. Salah satunya adalah berkait tentang ijtihad ya, di mana seorang hakim, seorang penguasa ataupun siapapun itu ketika dia melakukan ijtihad, dia akan mendapatkan apresiasi walaupun salah, apalagi benar. Nah, dalam kaitan ini, sebagaimana hadis yang sering kita kenal di dalam hadis kita, Nabi mengatakan idza hakamal hakim fajtahidu ya, fa asoba falahu ajroni. Wa idza hakama fajtahidu tsumma akhta'a falahu ajrun. Ya. Jadi ketika ada seorang hakim, dia ditemukan, dihadapkan terhadap satu masalah hukum dan pada saat itu tidak ada Al-Qur'an atau tidak ada di dalam Al-Qur'an dasar hukumnya, tidak ada di dalam Al-Hadis dasar hukumnya, kemudian dia berijtihad dan ijtihadnya ternyata benar, maka orang ini akan mendapatkan 2 pahala. Dan apabila salah, maka akan mendapatkan 1 pahala. Ini yang kemudian melahirkan satu asumsi yang sebagaimana diungkap oleh Asyir Ristani ya, ataupun yang sering saya sebutkan itu Ibnu Qayyim ya. Ibnu Qayyim itu sering apa namanya? Mengatakan an-nusus idza kanat mutahaniyah wal waqa'i ghairu mutahaniyah wa ma la yatanaha layab layab batuhu ma yatanaha ulima qat'an
annal ijtihad wal qiyas wajibun wajibul iktibar hatta yakunu bisadadi kulli hadisatin ijtihadatun. Nah, ijtihadun ya, sorry. Itu jadi begitu. Jadi jika tek-tek adalah terbatas sementara peristiwa kehidupan tidak terbatas dan yang terbatas tidak mungkin menampung hal yang tidak terbatas, maka upaya-upaya kreatif, intelektual atau ijtihad adalah analogi ya, intelektual intelektual ya, dan analogi adalah niscaya adanya sehingga setiap peristiwa ada keputusan hukum yang jelas. Nah, di situ ada sifat, ada metodologi penemuan hukum dengan cara ijtihad dan ada menggunakan analogi. Nah, analogi ini, analogi atau kias itu juga termasuk bagian daripada ijtihad karena dalam menganalogikan kita berusaha untuk kemudian menemukan hukum melalui sesuatu atau asal ya, asal yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ya, di situ ketika ada ilat hukum yang sama dengan sesuatu yang baru, maka kemudian kita bisa analogikan. Nah, fungsi penjelasan hukum di dalam Al-Quran. Ya. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi litahkuma bainan nas bima arakallah. Ya. Wala takun lil khainina khosima. Jadi fungsi hukum itu sendiri di dalam Al-Quran adalah untuk kemudian memperjelas, ya, memperjelas memperjelas untuk hukum itu fungsinya adalah untuk untuk menghukumi jika ada permasalahan di manusia atau di masyarakat ya. Wala takun lil khainina khosimah. Nah, kesimpulannya bahwa dari apa yang kita bahas itu kita dapat simpulkan di dalam Islam diakuinya satu kekuasaan politik mempengaruhi adanya lahirnya sebuah hukum ya. Sehingga kalau kita lihat di Indonesia ada yang membuat catatan bahwa hukum itu produk politik adalah hal yang wajar. Karena apa? Hukum di Indonesia itu diciptakan berdasarkan kepentingan masyarakat ya, diciptakan oleh DPR sebagai implementasi dari atau kewajahwentahan dari dari partai politik, dan begitu juga presiden yang notabene juga bagian daripada politik itu sendiri. Nah, itu begitu. Namun kemudian yang dimaksud dengan politik hukum itu bukan hukumnya dipolitisasi, melainkan hukum itu lahir dari pergulatan politik yang kemudian menghasilkan DPR dan presiden. Nah, selanjutnya yang kedua, kekuasaan dipengaruhi oleh hukum Tuhan dan keabsolutan penguasa. Sebagaimana kita tahu tadi, jadi kekuasaan itu ternyata ada yang juga dipengaruhi oleh hukum Tuhan, tetapi ada yang dipengaruhi dan juga dipengaruhi oleh kekuasaan penguasa atau ya kekuasaan penguasa. Itu begitu. Nah, dalam kaitan ini kita tadi kaji ternyata ini diperbolehkan ya. Yang penting tidak memerintahkan kepada hal yang negatif atau maksiat. Yang selanjutnya ada kekuasaan yang dipengaruhi oleh hukum Tuhan dan kekuasaan rakyat. Ini sebagaimana di Indonesia tadi. Nah, itu saya kira untuk malam hari ini terkait tentang hukum Islam dipengaruhi oleh kekuasaan dan politik. Oke, saya buka dulu pertanyaan. Siapa tahu mau ada yang bertanya. Monggo. Monggo.
Halo? Ada kan? Oke. Nah, kalau menurut Anda sendiri, hukum Islam itu dipengaruhi politik tidak? Mari kita diskusi coba. Kita dulu ketika belajar kitab fikih, kita tahu bahwa kitab fikih itu bercorak madhab, yang madhab itu diangkat oleh penguasa untuk ditetapkan masyarakatnya ikut kepada madhab ini. Ya, contoh ketika Imam Malik ya, itu diminta untuk kemudian membuat apa? Membuat sebuah undang-undang oleh satu raja ya, saya lupa rajanya. Kemudian Imam Malik menyodorkan kitab Muwatta. Nah, kemudian ditolak ya, kitab Muwatta itu ditolak karena hadis begitu. Nah, pada saat itu ketika ditolak setelah Imam Malik meninggal, justru kemudian mereka menggunakan kitab Muwatta untuk mendasarkan hukum-hukum yang ada di dalam kekuasaan mereka. Itu menarik sekali. Nah, di fikih itu bukan rahasia yang banyak orang tidak tahu, tetapi bahwa fikih itu adalah bagian dari produk penguasa itu tidak bisa disangkal. Ya, ingat loh, fikih bukan syariat. Karena memang di dalam hukum Islam itu hukum ada 3 macam ya. Ada syariat, fikih, dan qanun. Ya, syariat, fikih, dan qanun. Nah, lebih lanjut, kira-kira para mufti pada saat itu kira-kira punya kepentingan terhadap satu negara tidak? Dan karena apa saya mengatakan begitu? Karena memang mufti itu diangkat oleh raja. Sehingga saya kira fikih yang dikarang oleh mereka itu juga pastinya bercorak ya, bercorak hukum yang berlaku di satu kekuasaan.